Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu dengan channel yang tidak bermutu tapi memberitahu. Channel yang ala kadarnya tapi tralala. Pada kesempatan kali ini, oh iya, selamat malam. Saya berada di alun-alun Kota Klaten ini. Ya, memang saya rumahnya di sini, di Kota Klaten ini. Pada kesempatan kali ini, kita membicarakan apa ya? Oh iya, hidup ini adalah wang sinawang. Apa itu wang sinawang? Saling melihat satu sama lain lah. Kita hidup di masyarakat beraneka ragam dengan berbagai macam keahlian dan keterampilan. Pekerjaan ataupun kegiatan setiap manusia berbeda-beda. Saat ini aku ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang guru. Entah suatu saat nanti aku ditakdirkan jadi apa. Tapi yang pasti, insya Allah akan terus menjadi guru bagi anak-anak di MI atau setingkat SD yang notabene adalah mengenal dasar dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Memang terkadang sekolah dasar itu sering dipandang sebelah mata. SD, MI, dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin hanya sebagian kecil saja yang menganggap seperti itu. Ada juga yang menganggap bahwasanya SD itu atau EMI itu adalah tingkat dasar yang harus dilatih, harus dipelajari oleh setiap manusia. Karena manusia pada dasarnya adalah belajar terus-menerus dan mengasah keterampilan ketika pada waktu masih muda. Ada pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Tentu akan sangat sulit sekali ya mengukir kok di atas air. Tapi semuanya itu adalah didasari dengan rasa ikhlas. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya tersendiri-sendiri. Entah itu berhubungan dengan penghasilan, berhubungan dengan keselamatan kerja, atau berhubungan dengan waktu yang dikorbankan. Tapi semua itu intinya satu, bekerja, berkegiatan. Manusia itu harus dilakukan. Kalau tidak berkegiatan, maka manusia akan menjadi manusia yang tanpa arti. Karena manusia yang tanpa arti, apalah artinya kalau manusia itu hanya menganggur, duduk-duduk saja. Tapi di luar sana banyak kok yang katanya nggak ngapa-ngapain kok dapat uang. Ya, mereka ngapa-ngapain, tetap ngapa-ngapain mereka. Bikin konten misalkan, tetap mereka juga ngapa-ngapain. Mereka berkegiatan, berkreasi. Dan kita sebagai manusia harus tetap berkreasi hingga satu saat nanti kita setelah meninggalkan di dunia ini. Seperti halnya sebuah tumbuhan. Tumbuhan itu akan terus tumbuh, entah itu memberi arti kepada makhluk hidup yang lainnya atau tidak. Apakah ada seperti itu? Ada. Apa itu rumput? Rumput itu tumbuhan yang tumbuh di lapangan, di persawahan, di perkebunan, bahkan mungkin tumbuh di gedung. Wah, kok bisa? Ya nggak tahu, pokoknya pernah ada. Rumput akan senantiasa tumbuh meskipun tidak dimanfaatkan. Manfaatnya ada, tapi rumput itu juga sangat penting. Rumput itu berfungsi untuk memberikan makanan pada hewan ternak, misalkan kambing misalkan, dan lain sebagainya. Jadi apa intinya? Intinya adalah bekerja kita harus dilandasi rasa ikhlas. Bagaimana keikhlasan itu? Coba saya ingin memberikan contoh suatu keikhlasan itu bagaimana. Saya mendapatkan ide cerita ini dari dulu pernah dapat ide dari seorang Pak Naib, sekarang jadi Pak Naib dia. Pak Sugianto, apa kabar? Dia tuh saya pernah bertanya, bagaimana ikhlas itu bagaimana toh? Nah,
Titik kemudian beri jawab. Ikhlas itu seperti kelapa tua. Kelapa tua. Urainya bagaimana? Begini. Kelapa tua itu ada di atas pohon yang tinggi. Hidupnya terombang-ambing. Tidak tentu arah, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, terus diombang-ambing. Ketika pohon kelapa itu dipetik, yang nantinya akan dimanfaatkan isinya, pohon kelapa itu dijatuhkan dari atas. Benda itu jatuh. Manusia saja hanya jatuh dari meja atau kursi saja sudah terasa sakit, apalagi ini kelapa. Tetapi pohon kelapa tidak merasakan, tidak mengeluh, tidak merasakan sakit. Kemudian setelah itu kelapa itu kemudian dilempar ke dalam bak yang besar atau bak penampungan, dilempar satu persatu. Buk, buk, buk. Setelah itu kemudian dibawa dengan angkot, dengan kol ataupun dengan bak truk terbuka. Dibawa, berhimpitan mereka, berdempetan, saling gesekan, tetapi mereka tidak pernah berselisih. Kemudian setelah sampai di tempat penyortiran, dipilihlah kelapa-kelapa itu antara yang muda dipinggirkan, yang tua dipinggirkan. Kelapa yang tua kemudian diangkut ke pasar. Setelah diangkut ke pasar, ada yang diangkut ke pasar, ada juga yang diangkut di tempat lain mungkin. Sampai situ belum. Penderitaan si kelapa dimulai. Ketika akan dimanfaatkan kelapanya, sabut kelapa itu dibuka dulu. Pakai parang mungkin, pakai linggis yang kemudian disukkan. Nah, setelah itu, setelah sabut kelapa itu hilang, maka yang terjadi adalah kelapa itu akan dipukul tempurungnya. Tak, 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 bulat dipukul. Dan kemudian setelah itu, untuk mendapatkan daging kelapanya itu dicukillah pakai, kalau dalam bahasa Jawa itu pakai pengot atau pisau yang agak tebal, bentuknya pendek. Dicukillah, kemudian setelah dicukil, untuk mendapatkan santan kelapa yang bagus maka harus diparut. Bayangkan ketika kita terkena tusukan jarum saja, kita mengaduhnya bukan main, apalagi ini diparut. Setelah semuanya diparut dan kemudian menjadi butiran-butiran kecil yang sangat kecil, kelapa yang berubah menjadi parutan itu dikasih air sedikit, kemudian diremas-remas. Setelah diremas-remas, kemudian ditampung di bawahnya, airnya sudah didapat, air warna putih pekat, itulah air santan yang terbaik. Setelah itu, air santan yang sudah didapat itu kemudian diolah kembali, entah itu menjadi gulai, menjadi sayur lodeh, ataupun dibuat campuran minuman segar, dawet. Direbus, kalau sayur direbus, kalau minuman dawet ya pokoknya dicampur dengan gula, campur dengan dawet itu. Setelah matang, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keberadaan kelapa itu diabaikan. Kok diabaikan? Iya. Jadilah sayur itu sayur gulai atau sayur lodeh atau dawet. Tidak menjadi
sayur santan tidak ada. Minuman santan bergula nggak ada. Yang adalah dawet, sayur, ataupun gulai, dan santan tidak pernah disebut, kelapa tidak pernah disebut. Tetapi kelapa tetap ikhlas, tetap diam saja, tidak berontak ataupun tidak protes, karena keikhlasan itu letaknya di hati, seperti hatinya para nabi dan rasul yang ikhlas berjuang untuk menegakkan ajaran Islam dari waktu ke waktu. Nah, dari contoh itu kita bisa ambil hikmahnya, bahwasanya apapun yang diciptakan oleh Allah itu akan memiliki manfaat yang berguna untuk manusia. Semoga bermanfaat. Silahkan simpulkan sendiri apa yang saya sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semangat sehat untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.